Mari kita bongkar rahasianya sekarang. Ini bukan soal mistis, klinik, atau pesugihan. Ini adalah prinsip dasar ekonomi dan psikologi manusia yang sering disebut hukum tabur tuai. Sederhananya, uang itu bukan benda mati. Uang adalah alat tukar nilai dan kepercayaan. Jadi kalau ingin uang datang, kita harus memancarkan nilai terlebih dahulu. Bayangkan, uang itu seperti kupu-kupu. Kalau kita sibuk lari-larian mengejar kupu-kupu dengan jaring, kupu-kupunya malah kabur ketakutan. Tapi kalau kita sibuk merawat taman, menanam bunga yang wangi, dan membuat suasana nyaman, kupu-kupu itu akan datang sendiri, bahkan menetap di sana. Kebanyakan orang sibuk mengejar uang, kupu-kupu, tapi lupa merawat mental dan karakter taman mereka sendiri. Coba perhatikan analogi warung makan sederhana ini, biar lebih paham. Ada dua penjual nasi goreng, sebut saja Pak Budi dan Pak Asep. Resep mereka sama persis, lokasi bersebelahan. Pak Budi ini orangnya hitung-hitungan banget. Kalau ada pembeli minta tambah acar sedikit saja, wajahnya langsung masam, takut rugi. Dia melayani pembeli dengan mental saya butuh uang kamu. Aura yang terpancar adalah aura kekurangan dan ketakutan. Akibatnya, pembeli merasa tidak nyaman. Makanannya enak, tapi rasanya ada yang kurang. Besoknya, pembeli malas balik lagi. Di sebelah, ada Pak Asep. Mentalnya beda. Dia jualan dengan niat saya ingin orang kenyang dan senang. Kalau ada yang minta tambah kerupuk, dia kasih dengan senyum. Kalau ada yang driver ojol yang kelihatan lelah, dia kasih teh hangat gratis sesekali. Dia menabur kebaikan. Apa yang terjadi? Pembeli merasa dihargai. Tanpa diminta, pembeli ini akan merekomendasikan nasi goreng Pak Asep ke teman kantornya, ke grup WhatsApp keluarganya. Akhirnya, Pak Asep jadi kaya raya. Bukan cuma karena nasi gorengnya, tapi karena energi kedermawanan yang dia tabur memancing rezeki dari arah yang logis, kepuasan pelanggan, dan reputasi baik. Itulah hukum tabur tuai dalam praktek nyata. Bukan sihir, tapi dampak psikologis dari kebaikan yang kita sebar. Masalahnya, banyak dari kita yang tanpa sadar punya mental seperti Pak Budi. Kita menahan rezeki orang lain, pelit berbagi ilmu, atau malas membantu teman yang kesulitan karena takut tersaingi. Padahal saat kita pelit, kita sedang mengirim sinyal ke otak bawah sadar bahwa sumber daya ini terbatas. Otak pun jadi panik dan kreativitas untuk mencari peluang baru jadi mati. Sebaliknya, orang yang punya mental kaya percaya bahwa rezeki itu luas. Mereka tidak takut memberi. Coba mulai sekarang ubah cara pandang ini. Tabur tuai tidak harus selalu pakai uang kalau kondisi keuangan memang sedang mepet. Kita bisa menabur dengan tenaga, ide, atau koneksi. Misalnya di tempat kerja. Jangan cuma kerja sesuai job desk saklek lalu pulang. Coba tabur nilai lebih. Bantu rekan kerja yang kesulitan, berikan ide solusi buat atasan tanpa mengharap pujian instan. Itu namanya menabur bibit karir. Suatu saat ketika ada peluang promosi atau ada teman yang sukses membuka bisnis sendiri, nama siapa yang pertama kali diingat? Pasti nama orang yang paling ringan tangan membantu tadi. Itu adalah panen raya dari benih yang ditanam bertahun-tahun. Rezeki itu seringkali datang bukan dalam bentuk transferan tiba-tiba, tapi dalam bentuk peluang. Teman lama yang tiba-tiba mengajak kerjasama, kesehatan yang prima sehingga biaya berobat jadi nol, atau ide bisnis yang tiba-tiba muncul saat pikiran tenang. Itu semua adalah bentuk tuai dari kebiasaan baik yang sering tidak disadari. Jadi kuncinya ada di perasaan cukup. Saat merasa cukup dan bersyukur, kita jadi berani berbagi. Saat berani berbagi, siklus rezeki berputar. Seperti darah dalam tubuh, uang dan rezeki itu harus mengalir. Kalau darah berhenti di satu titik, jadinya penyakit. Kalau uang dan kebaikan ditahan karena rasa takut miskin, rezeki pun akan macet. Mulai hari ini, coba tes teori ini. Lakukan satu kebaikan kecil tanpa mengharap balasan sedikit pun. Mendoakan teman yang sedang sakit, atau membagikan ilmu yang bermanfaat di media sosial. Lakukan dengan rasa bahagia, bukan terpaksa. Lihat bagaimana perasaan jadi lebih enteng, kecemasan soal masa depan berkurang, dan perhatikan bagaimana pintu-pintu peluang perlahan mulai terbuka. Ingat, kita tidak akan pernah miskin dengan memberi. Justru itulah cara memantaskan diri untuk menerima titipan yang lebih besar lagi.